Terkadang kamu melihat sebuah smartphone dan berpikir, ya jelas ini ponsel murah, bodi plastik, prosesor lemah, sering lag, dan kameranya cuma pajangan. Tapi kemudian kamu mengambil Infinix Hot 50 dan mulai berpikir ulang. 5G, 120 Hz, memori cepat, kamera yang lumayan, dan harga sekitar 3 jutaan rupiah. Dan inilah pertanyaan utamanya, apakah ini benar-benar pilihan yang terlalu bagus untuk harga segitu, atau kita hanya menurunkan ekspektasi terhadap smartphone murah? Hari ini kita akan mencari tahu, sejujur mungkin. Sebelum kita membahas kelebihan dan kekurangannya, kamu harus paham satu hal utama. Ini bukan smartphone untuk mereka yang menginginkan efek wow. Ini adalah smartphone untuk sebagian besar orang yang hanya butuh alat yang stabil, supaya aplikasi pesan tidak nge-lag, YouTube berjalan lancar, kameranya tidak memalukan, dan baterainya tidak habis sebelum malam. Dan tepat di kategori inilah Infinix Hot 50 terasa percaya diri. Saat kamu memegangnya, kesan pertama adalah ponsel ini tidak terasa murahan. Ya, ini memang plastik. Ya, tidak ada material premium, tapi bodinya tipis, rapi, dan ringan untuk ukurannya. Ponsel ini tidak terlihat seperti ponsel sementara. Ponsel ini punya perlindungan IP54, artinya hujan atau cipratan air tidak jadi masalah untuknya. Untuk segmen budget, ini sudah standar yang tinggi. Ini adalah smartphone yang tidak malu untuk kamu keluarkan dari saku. Dan itu poin penting karena di harga segini biasanya banyak yang dipangkas. 6,7 inci, layar yang besar. Yang paling penting adalah 120 Hz. Kelembutannya langsung terasa. Scrolling media sosial jadi menyenangkan, antarmukanya hidup, dan tidak ada rasa patah-patah. Bagi pengguna rata-rata, ini memberikan pengalaman lebih dibandingkan sekadar angka resolusi. Tapi sekarang mari jujur, resolusinya HD+, bukan Full HD. Kalau kamu terbiasa dengan layar yang lebih tajam, kamu akan menyadari perbedaannya. Teks kecil tidak setajam biasanya dan informasi yang muat di layar jadi lebih sedikit. Ini adalah langkah penghematan biaya dan memang disengaja, tapi jika kamu berpindah dari smartphone lama atau memang bukan penggemar pixel, kamu akan tetap nyaman. Layar ini sama sekali tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, dan itu sangat saya hargai. Untuk ponsel dengan harga terjangkau, ini jelas poin positif. Dan disinilah bagian paling menarik dimulai. Seringkali, smartphone murah terasa lambat bukan karena prosesornya buruk, tapi karena produsen menghemat memori. Di sini, memorinya sudah menggunakan UFS 2.2 yang cepat, dan itu terasa sekali. Aplikasi terbuka dengan cepat, ponsel tidak ragu selama beberapa detik, dan perpindahan antar tugas pun stabil. Prosesor MediaTek Dimensity 6300 sudah berada di level yang memungkinkan penggunaan sehari-hari dengan nyaman. Tidak perlu menunggu, tidak ada rasa frustrasi, tidak perlu restart. Ponsel ini dengan mudah menangani game ringan dan menjalankan game menengah di pengaturan sedang tanpa masalah. Untuk game berat, kamu harus menurunkan kualitas grafisnya. Dan satu hal penting, tidak ada giroskop di sini. Untuk beberapa game, ini memang jadi keterbatasan, tapi kalau kamu bukan gamer mobile, kamu bahkan tidak akan menyadarinya. Dan inilah kesimpulan utamanya. Smartphone ini tidak hanya cepat di atas kertas, tapi juga terasa cepat saat digunakan. 48 megapiksel dengan sensor Sony terdengar bagus, tapi yang terpenting bukan angkanya, melainkan hasilnya. Di siang hari, foto yang dihasilkan cukup baik, warnanya natural, autofokus bekerja stabil, dan detailnya bagus untuk ponsel kelas budget. Memang bukan setara flagship, tapi juga tidak buram atau banyak noise. Di malam hari, seperti yang diduga, jadi lebih sulit. Detail menurun, noise mulai muncul, tapi untuk kelasnya, kameranya masih layak. Kamera depan sangat sederhana. Cukup untuk panggilan, story, dan video chat, dan yang paling penting, kamu tidak merasa kameranya hanya sekadar pajangan. Baterai 5000 mAh sudah menjadi standar yang terbukti efektif. Satu hari penggunaan aktif tidak masalah. Kalau tidak sering main game atau merekam video, bisa tahan sampai 1,5 hari. Dan yang penting, ada fitur reverse charging, jadi kamu bisa mengisi daya headphone atau ponsel lain. 18 watt memang bukan rekor, tapi juga tidak terlalu lambat. Ini hanya daya tahan baterai yang stabil, tanpa kejutan apapun. Smartphone ini ditujukan untuk pelajar, orang yang peduli dengan 5G, pengguna yang menginginkan antarmuka yang mulus, mereka yang tidak ingin membayar mahal hanya karena merek, dan mereka yang sudah lelah dengan ponsel murah yang sering lag. Ini bukan untuk gamer mobile, bukan untuk para perfeksionis layar, dan bukan untuk pecinta suara stereo.
Jadi apakah ini terlalu bagus untuk harganya? Ya, karena ponsel ini tidak menyebalkan. Tidak terasa seperti perangkat murahan. Tidak ada freeze terus-menerus, dan tidak ada perasaan bahwa kamu membelinya hanya untuk sementara. Infinix Hot 50 adalah contoh seperti apa seharusnya smartphone budget di tahun 2026. Stabil, mulus, dan jelas. Ponsel ini tidak berusaha menjadi flagship, ia hanya jujur dengan harganya, dan terkadang ini adalah pilihan terbaik yang bisa kamu dapatkan dengan $200. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Beri kami like dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa.